Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Agus Mulia, Sekjen FKMTI, melihat rencana Presiden 3 Mei tahun 2019, di mana ketika itu diharapkan penyelesaian konflik lahan itu cepat segera berjalan. Kenyataannya sampai hari ini, baik yang direkomendasi oleh kantor staf presiden dari 6.000 kasus ada 600, kemudian yang prioritas 160 juga tidak terdengar penyelesaiannya. Kemudian juga FKMTI sudah mengirimkan contoh kasus 10 kepada Kementerian BPN, kemudian ke berbagai tempat termasuk Presiden, Wakil Presiden, kemudian juga kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan BPN, terutama fokusnya di BPN. Sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Pada surat tersebut yang sebetulnya tindak lanjut dari beberapa pertemuan dengan BPN, FKMTI menyampaikan jika memang pemerintah sangat sungguh-sungguh seperti yang diarahkan oleh Presiden, artinya untuk pembantu-pembantu Presidennya, maka FKMTI menyampaikan kasus-kasus ini sebagai bagian daripada membuka persoalan supaya mafia dan perampas tanah ini bisa diselesaikan. Ada beberapa indikasi, misalnya di situ disampaikan di mana mafia itu atau oknum-oknum itu bekerja. Ketika korban datang, begitu saja disarankan silakan ke pengadilan. Ketika ada persoalan, oknum itu berkata bahwa maaf, kami hanya mengumpulkan data saja, kami tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Padahal pada kenyataannya ketika nanti sudah di pengadilan, lembaran formal dari instansi negara itulah yang dijadikan pegangan, sehingga korban perampasan tanah itu akan kalah di pengadilan. Dan ini sungguh merepotkan, karena bagaimana bisa tanah yang belum pernah dijual tetapi keputusan pengadilan menyatakan miliknya orang lain. Ini tidak satu atau dua. Kemudian di sisi yang lain juga, itu ada juga yang sertifikat hak milik dibeli dari lelang negara, kemudian juga tentunya sudah diverifikasi BPN, tetapi ketika dikembalikan kepada BPN untuk balik nama, tidak pernah kembali sampai hari ini. Itu sudah 30 tahun. Belum lagi ada kasus juga yang terindikasi girik yang tidak ditemukan, tetapi ternyata sudah ada bangunan di tempat itu. Dan ada indikasi bagaimana mungkin keluar sertifikat ketika dalam kondisi-kondisi yang seharusnya tidak mungkin dikeluarkan sertifikat. Kejadian-kejadian ini banyak, termasuk yang meninggal suaminya, Kolonel Purnawirawan Angkatan Darat di Balikpapan, yang ditulis di sebuah media malah jadi penjaga lahan, padahal pemilik lahan. Bagaimana mungkin seorang purnawirawan yang satu angkatan dengan Pak Prabowo, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Ria Mizat itu terjadi penjaga lahan, padahal beliau di situ jelas pemilik lahan. Jadi ini pun terjadi kepada beberapa media yang besar, itu bukan tidak tahu, tetapi terindikasi memang mungkin tidak berani atau merasa belum saatnya untuk membuka ini. Jadi kembali kepada apa yang diarahkan oleh Presiden Jokowi, kami melihat bahwa FKMTI terus terang sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi agar persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan. Dan oleh karena itu maka sekali lagi kami menyampaikan kepada berbagai institusi negara, ini adalah cara atau langkah awal untuk membongkar mafia tanah yang sesungguhnya, sehingga 10 kasus yang telah disampaikan ke berbagai institusi negara itu, mari kita gelar perkara dan mari kita buka. Dan sungguh aneh kalau ada yang mengajak membuka malahan dibiarkan begitu saja, karena penelitiannya sendiri sebetulnya dilakukan lebih dari 2 tahun, dan kasus-kasus ini juga kasus yang sudah puluhan tahun tidak pernah selesai. Jadi itu saja, semoga ada kemajuan dan ada celah dan cerahnya situasi sehingga semua bisa selesai. Demikian, assalamualaikum.